Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri, Agilanti Mahindra, ada teman rekan saya, Sanita Ayu, ada Sri Yuminda, dan Eka Pramuditya. Di sini kita akan menjelaskan tentang sistem proteksi. Sistem proteksi terdiri dari banyak hal. Ada tujuan proteksi, perkembangan antivirus, mekanisme proteksi, macam-macam ancaman, macam-macam keamanan, ada contoh proteksi, ada contoh masalah. Sistem proteksi adalah sebuah program yang bertindak sebagai perantara antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer. Sistem proteksi yaitu suatu sistem pengamatan terhadap peralatan listrik yang diakibatkan adanya gangguan teknis, gangguan alam, kesalahan operasi, dan penyebab yang lainnya. Proteksi sendiri yaitu mekanisme sistem operasi untuk mengontrol akses terhadap beberapa objek yang diproteksi dalam sistem operasi. Mekanisme proteksi sistem komputer, objek yang perlu diproteksi dalam sistem komputer yaitu ada objek perangkat keras, yaitu yang memproses segmen memori, terminal, disk drive, printer, dan juga ada objek perangkat lunak, yaitu proses, file, basis data, semapur. Macam-macam ancaman terhadap sistem komputer. Yang pertama ada interupsi, kedua ada intersepsi, ketiga modifikasi, yang keempat fabrikasi. Yang pertama, interupsi, yaitu sumber daya sistem komputer dihancurkan atau menjadi tak tersedia atau tak berguna, jadi informasi tidak disampaikan pada yang berhak. Interupsi merupakan ancaman terhadap ketersediaan, contoh penghancuran bagian perangkat keras seperti hard disk, pemotongan kabel komunikasi. Yang kedua ada intersepsi, pihak tidak diotorisasi dapat mengakses sumber daya. Intersepsi merupakan ancaman terhadap kerahasiaan. Pihak tak diotorisasi dapat berupa orang atau program komputer, seperti penyadapan untuk mengambil data rahasia, mengatur file tanpa diotorisasi. Yang ketiga ada modifikasi. Pihak tak diotorisasi tidak hanya mengakses tapi juga merusak sumber daya. Modifikasi merupakan ancaman terhadap integritas. Mengubah nilai-nilai file data, mengubah program sehingga bertindak secara berbeda. Memodifikasi pesan-pesan yang ditransmisikan pada jaringan. Yang keempat ada fabrikasi. Fabrikasi merupakan ancaman terhadap integritas. Orang yang tidak berhak berhasil meniru suatu informasi yang ada sehingga orang yang menerima informasi tersebut menyangka informasi tersebut berasal dari orang yang dikehendaki oleh si penerima informasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sanita Ayu. Silakan. Untuk yang selanjutnya yaitu macam-macam keamanan sistem. Keamanan sistem sendiri terbagi menjadi 3. Untuk yang pertama, keamanan eksternal atau external security. Untuk yang kedua, ada keamanan interface. Dan yang ketiga, keamanan internet. Bisa di next. Keamanan eksternal atau external security berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup atau hacker dan bencana seperti kebakaran dan kebanjiran. Bisa di next. Kemudian, keamanan interface pemakai atau user interface security berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disampaikan. Selanjutnya ada keamanan internal atau yang disebut dengan internal security berkaitan dengan pengamanan beragam kendali
yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Next. Kemudian ada contoh proteksi pada berkas. Contoh proteksi pada berkas ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, tipe akses pada berkas, kemudian akses list dan grup, dan yang terakhir pendekatan sistem proteksi yang lain. Next. Tipe akses pada berkas merupakan salah satu cara untuk melindungi berkas dalam komputer kita dengan melakukan pembatasan akses pada berkas tersebut. Pembatasan akses yang dimaksud adalah kita, sebagai pemilik dari sebuah berkas, dapat menentukan operasi apa saja yang dapat dilakukan oleh pengguna lain terhadap berkas tersebut. Pembatasan ini berupa sebuah permission ataupun not permission operation tergantung pada kebutuhan pengguna lain terhadap berkas tersebut. Di bawah ini adalah beberapa operasi berkas yang dapat diatur aksesnya. Kemudian ada akses list dan grup. Hal yang paling umum dari sistem proteksi adalah membuat akses tergantung pada identitas pengguna yang bersangkutan. Implementasi dari akses ini adalah dengan membuat daftar akses yang berisi keterangan setiap pengguna dan keterangan akses berkas dari pengguna yang bersangkutan. Daftar akses ini akan diperiksa setiap kali seorang pengguna meminta akses ke sebuah berkas. Jika pengguna tersebut memiliki akses yang diminta pada berkas tersebut, maka diperbolehkan untuk mengakses berkas tersebut. Proses ini juga berlaku untuk hal yang sebaliknya. Akses pengguna terhadap berkas akan ditolak dan sistem operasi akan mengeluarkan peringatan protection violation. Next. Kemudian yang terakhir, yaitu pendekatan sistem proteksi yang lain. Sistem proteksi yang lazim digunakan pada sistem komputer selain di atas adalah dengan menggunakan password atau kata sandi pada setiap berkas. Beberapa sistem operasi mengimplementasikan hal ini bukan hanya pada berkas, melainkan pada direktori. Dengan sistem ini, sebuah berkas tidak akan dapat diakses selain oleh pengguna yang telah mengetahui password untuk berkas tersebut. Akan tetapi, masalah yang muncul dari sistem ini adalah jumlah password yang harus diingat oleh seorang pengguna untuk mengakses berkas dalam sebuah sistem operasi. Masalah yang lain adalah keamanan password itu sendiri. Jika hanya satu password yang digunakan, maka kebocoran password tersebut merupakan malapetaka bagi pengguna yang bersangkutan. Sekali lagi, maka kita harus menggunakan password yang berbeda untuk setiap tingkatan yang berbeda. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka Pramuditya. Dipersilakan. Selanjutnya, contoh masalah dalam sistem operasi. Next. Yang pertama, kehilangan data atau data loss. Dapat disebabkan karena kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak atau ketidakfungsian pemroses disk atau tape yang tidak terbaca, kesalahan telekomunikasi, kesalahan program atau bug, kesalahan atau kelalaian manusia atau kesalahan pemasukan data, memasang tape atau disk yang salah, eksekusi program yang salah, kehilangan disk atau tape. Kehilangan data dapat diatasi dengan mengelola berbeda backup atau backup di tempat yang jauh dari data yang online. Penyusup atau hacker.
Penyusup pasif yaitu pembaca data yang diotorisasi, dan penyusup aktif yaitu mengubah data yang tak diotorisasi. Selanjutnya, tujuan proteksi. Yang pertama, menjamin sistem tidak diinterupsi dan diganggu. Yang kedua, untuk melindungi, memberi izin, dan mengatur pemakaian sumber daya yang ada di dalam sistem tersebut. Yang ketiga, menghindari, mencegah, dan mengatasi ancaman terhadap sistem. Next. Oke, baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siwi Yulinda. Silakan. Oke, untuk selanjutnya ada perkembangan program antivirus. Ada 4 generasi perkembangan program antivirus. Generasi pertama hanya sekedar scanner sederhana. Generasi kedua, scanner yang pintar. Generasi ketiga ada jebakan-jebakan aktivitas. Dan generasi keempat ada proteksi penuh. Untuk generasi pertama, sekedar scanner sederhana, antivirus men-scan program untuk menemukan penandaan atau signatur virus. Walaupun virus mungkin berisi karakter-karakter varian, tapi secara esensi mempunyai struktur dan pola bit yang sama di semua kopiannya. Teknis ini terbatas untuk deteksi virus-virus yang telah dikenal. Tipe lain antivirus generasi pertama adalah mengelola rekaman panjang atau ukuran program dan memeriksa perubahan panjang program. Kemudian generasi kedua, yaitu scanner yang pintar atau heuristic scanner. Antivirus men-scan tidak bergantung pada penandaan spesifik. Antivirus menggunakan aturan-aturan pintar untuk mencari kemungkinan infeksi virus. Teknik yang dipakai misalnya mencari fragmen-fragmen kode yang sering merupakan bagian virus. Untuk generasi ketiga merupakan jebakan-jebakan aktivitas atau activity trap. Program antivirus merupakan program yang menetap di memori atau memori resident program. Program ini mengidentifikasi virus melalui aksi-aksinya, bukan dari struktur program yang diinfeksi. Dengan antivirus semacam ini, kita perlu mengembangkan penandaan-penandaan dan aturan-aturan pintar untuk beragam virus yang sangat banyak. Dengan cara ini, yang diperlukan adalah mengidentifikasi kumpulan instruksi yang berjumlah sedikit yang mengidentifikasi adanya usaha infeksi. Kalau muncul kejadian ini, program antivirus segera mengintervensi. Dan yang terakhir ada generasi keempat atau proteksi penuh. Antivirus generasi ini menggunakan beragam teknik antivirus secara bersamaan. Teknik-teknik ini meliputi scanning dan jebakan-jebakan aktivitas. Antivirus juga mempunyai senarai kapabilitas pengaksesan yang membatasi kemampuan virus memasuki sistem dan membatasi kemampuan virus memodifikasi file untuk menginfeksi file. Nah, berikut ini contoh-contoh dari antivirus sekarang. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin sekian saja presentasi kami yang kurang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik aku dan dia ketika kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.